sama mereka. Itu bukan bagus sekali lagi. Itu peran penting termasuk. Karena lo ngerasa lo ini orang penting bahasanya, walaupun secara minimalisir, tapi lo punya value. Itu mereka lebih milih ketika banyak orang yang ibaratnya gue harus main sama lo juga gak perlu ngeluarin uang, tapi dia lebih milih mengeluarkan uang demi main sama gue. Itu dari kejadian yang udah gue ambil sampai sekarang. Cuman satu kok, asal lo mau belajar, kuncinya itu aja. Gue berapa tahun gak ada motor sampai detik ini, alhamdulillah sampai Tangerang, Pandeglang, Jakarta mau udah kenyang. Satu, ngejual cerita, tapi ceritanya itu yang ngasih fakta, ngasih materi buat si pendengar, bukan yang cuma cerita fiksi. Kalau cerita karangan ya di Google juga bisa bukan? Jangan sampai juga apa ngejual cerita fiksi ke orang. Tuh. Kadang kan ada orang nih, jujur di hubungan gue kali ini dia ngomongin gue, temen deket gue deh, cuma satu, biar dipercaya sama orang. Cuman kan kesannya ngejatuhkan gak sih gue kali kayak gitu? Parah nih. Satu, jangan pernah tergiur sama masalah. Ingat kata Robi Panjoro, kita tuh gak sepenting itu di orang. Mungkin kita malu karena telanjang hari ini, tapi besok gak lupa orang siapa. Ingat gue seminggu kali. Jangan pernah malu ya. Bener tuh cok. Orang yang nggak pakai busana aja gak malu. Gak malu, ya kan bu? Artis bokep tadi gak malu. Gak malu. Malah mereka yang kaya lebih daripada kita. Iya. Kuncinya satu, gak pernah lari dari konsekuensi mereka. Nah, walaupun tahu dia dianggap rendah, tapi sebenarnya dia finansial terjaga. Walaupun caranya salah. Cuman boy, jujur sih, lonte juga kalau disuruh curhat menangis cok. Ya siapa yang mau stol memang digebur terus aja. Benyek ya. Pak. Ya kontol cilik sih ada dong. Ya kontol gede badeg ya. Bayar 250. Benyek tau. Lagi supir. Pak poli jadi satu, Bu. Nangis ya. Gue pernah denger lo secara langsung, bukan dari kata-kata, secara langsung. Curhat ke tukang ojek. Posisi gue lagi benerin mesin. Lo tau kan bengkel yang di Kepandaian? Nangis cowok, masih muda orang. Gue kayak gini cuma nyelamatin satu, finansial keluarganya. Bapaknya meninggal, ibunya sakit, anak tunggal. Ayo, dari mana lagi coba duit? Keluarga nggak peduli, sama halnya kayak gue. Keluarga gue mendingan peduli cowok. Gue selalu bilang ke mak gue, nilai tahu aja. Ketika kita berhasil, mereka tuh kayak jalangkung. Datang nggak diundang, pulang gak gue anterin. Datang aja. Tapi ketika diri lo udah habis nih, udah kelihatannya miskin, kontol, diinjek. Ini faktanya hidup, diinjek. Satu, ketika diri lo berhasil, potong leher gue nih. Kalau nggak lo rekam sekarang. Ini lo rekam. Penuh tuh memangnya. Oh iya. Ingat Enggak, ya? itu dipencet 2 kali aja. Orang lain tuh pasti bakal menjilat diri kita. Logikanya gini, ketika ada orang yang nggak mampu, nggak memungkinkan diri dia tuh minta ke orang yang nggak mampu juga. Pasti nyari ke orang yang lebih. Oh. Tuh, dengerin cok. Dengerin. Ini podcast akhir zaman ini. Hidup gue cuma satu nih, gue nggak pernah mikirin gimana caranya gue bahagia. Enggak. Masih ada ibu bapak gue, walaupun gue jadi miliarder, triliuner, gak mungkin bisa ngebales. Itu yang masih ada ya. Yang masih ada, gimana yang nggak ada? Bahasanya seperti ini, kita hidup aja diharapkan sukses tuh bukan cuma sama orang yang hidup. Gue yakin kembaran ibu gue, nenek kakek gue ngarep diri gue nih berhasil ngangkat derajat keluarga. Udah kok. Gue cuma gak mau lo harus ada di jalan gue. Lo kelas 10 mungkin aman terkesan. Gue kelas 10 iri gue ke pasar. Jam 10 gue berangkat ngebungkus sayuran. Jujur mata mengantuk, pusing gue. Belum lagi hujan, cepres air. Gue nggak dramatis, tapi ini faktanya. Gue ngelihat Nopal, Halid, bawa ceweknya boncengan. Sedangkan diri gue bawa motor butut, boncengnya apa? Sawi sama wortel. Demi Allah Rasulullah, diem aja gue. Nangis dalam hati. Kayak anjing ya gitu, seolah-olah dunia ini gak berpihak ke gue. Tapi gue lupa cara bersyukur salahnya. Gue dikasih nafas pun semua orang yang lagi sekarang tuh pengennya nafas lagi. Gue jadi kayak ya udah, apapun ketentuannya, kalau emang ini jalannya lakuin. Wakit cok, kalau boleh milih satu hal yang paling gue benci sama keluarga gue sama sekali. Tapi gue membenci bukan suatu opsi ya, lebih ke kayak nggak terima aja. Gue dulu emang terlahir dari keluarga yang secara status orang ada,
ketika ekonomi gue down, di situ gue belajar tuh, Panggil Mas Don. belajar banget bahwasannya Kenapa dipanggil Mas Don tuh? lu mau jadi apa gitu. Kalau sekiranya udah nggak sanggup hidup, mending mati sekarang. Gue gali coy, cuman gue mikir aja. Ini kok mau apa sih kita dari Tuh, guys, jadi podcast hari ini cuma selesai sampai sini sama Igun. Tutup dulu lah. Tutup dulu ya podcast hari ini. Thank you.